para pecinta dan penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi di dalam channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, channel Suyanto.id. Saat ini kita akan berbincang mengenai tata kelola guru dalam topik rekrutmen, bagaimana merekrut guru sehingga guru itu ketika direkrut dalam keadaan yang profesional dan bisa berdedikasi menjadi lebih baik. Apa kabar Pak Dudung? Alhamdulillah baik Prof. Prof sehat? Alhamdulillah kita sehat-sehat. Mudah-mudahan kita juga selalu sehat, sempurna dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, para pecinta Suyanto.id, kita bersama Bapak Dudung Abdul Qadir, pejabat, bukan pejabat saya itu maksud saya adalah wakil sekjen PB PGRI. Nah, guru itu kan selalu tidak lepas dari diskusi, Pak Dudung ya. Gimana kita bisa menetapkan guru ngajar di mana, ngajar apa. Ini dalam bendera rekrutmen. Menurut Pak Dudung gimana rekrutmen guru yang sekiranya itu adalah sangat workable, kemudian bisa membuat guru itu bahagia di dalam menjalankan tugasnya. Pak Dudung. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan para penggemar Suyanto.id. Sebetulnya ini adalah sambungan dari pembicaraan minggu yang lalu terkait dengan bagaimana LPTK menyiapkan para calon guru. Ya. Atau bagaimana negara serius dan sungguh-sungguh menyiapkan lembaga tenaga kependidikan untuk menyiapkan para guru atau yang secara akademis terkenal dengan pendidikan prajabatan guru. Ya, oke. Nah, ketika tata kelola disiapkan oleh negara dengan baik di hulu, yakni penyiapan pendidikan calon guru, sejatinya di bagian rekrutmen negara tidak akan kesulitan. Betul, ya. Prof? Ya. Sejatinya kalau dari hulunya negara bersungguh-sungguh menyiapkan lembaga penyiap guru dengan baik dan ideal. Tapi hari ini dan bertahun-tahun sejak mungkin Orde Baru, sejak merdeka, bahkan sebelum merdeka, kita sangat memahami bahwa ada persoalan di penyiapan calon guru. Sehingga kalau berawal di hulunya ada persoalan, di rekrutmen pun pasti akan ada persoalan. Itu pertama catatan dari kami terkait dengan rekrutmen, Prof. Sehingga sejatinya rekrutmen itu dipersiapkan dengan sedemikian rupa dengan instrumen yang membuat negara bisa menyeleksi calon para guru yang pantas menjadi seorang guru. Baik dari pengetahuan, baik dari sikap atau kepribadian, baik dari kehidupan sosial, baik dari komitmen bernegara dan komitmen nasionalisme. 4 hal ini turunannya menjadi banyak. Jadi instrumen dibuat jangan terlalu banyak-banyak. Yang pertama adalah komitmen kepribadian, bagaimana dia berpribadi, berperilaku, komitmen keagamaan mungkin, sosial, komitmen terkait dengan bagaimana ia memiliki semangat nasionalisme, dan pastinya konten, kemampuan, kompetensi dari si calon guru itu. 4 hal ini dikupas tuntas jadi sebuah instrumen untuk menyeleksi calon para guru yang hebat dan mewujudkan anak generasi Indonesia emas di tahun 2045. Saya kemarin
diskusi dengan Prof. Wardiman di salah satu stasiun TV. Prof. Wardiman ya? Ya, dengan Prof. Wardiman. Hmm. Saya sampaikan data dari Balitbank, memang Balitbank Kemendikbud memang ada masalah. Data dari World Bank memang ada masalah di pendidikan. Ya. Nah, sampai Pak Wardiman, kalau sarana prasarana lengkap, guru hebat dan segala macam, kita akan segera meraih apa yang diharapkan dengan generasi emas di 2045. Ya. Tapi ketika itu tidak diselesaikan, jangan harap segera akan bisa meraih apa yang diharapkan sesuai dengan impian kita. Jadi, Prof, di rekrutmen ini banyak persoalan yang harus segera kita benahi oleh bangsa dan negara Indonesia, terutama adalah leading sektor, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kemenpan RB, Menteri Dalam Negeri, Kemenag, dan satu lagi adalah Menteri Keuangan. Nah, ini disatukan menjadi sebuah kekuatan sehingga kita punya dokumen besar terkait bagaimana rekrutmen untuk menjaring calon-calon guru yang hebat. Itu, Prof. Ya, saya kira kurang satu, Pak Dudung. Apa, Prof? Pemda saya kira. Pemda Oh iya, betul. harus dalam negeri, Prof, itu udah ya, masuk bawahnya. sudah otonomi sekarang. Oh iya, betul, Prof. Jadi Pemda itu juga nggak bisa diatur oleh pusat bahwa harus begini, harus begitu. Punya kemauan sendiri itu. Betul. Nah, zaman saya masih di Jakarta itu, Pemda itu nggak mau mendisperse, meratakan penyebaran guru. Itu susah. Jadi guru itu tidak mungkin bisa pindah antara kabupaten atau kabupaten dalam provinsi. Itu sulit. Sehingga dulu dibuat keputusan bersama 5 menteri. Itu pun oleh Pemda nggak dilaksanakan. Ya, keputusan bersama itu nggak punya kekuatan hukum. Ya. Itu sama dengan ngomong-ngomong bersama saja katanya. Jadi, ya polisi saya waktu itu ya harus diintervensi lewat sistem keuangan. Pemda itu takutnya kalau diberi sanksi keuangan. Jadi kalau diberi sanksi keuangan dia nurut. Nah ini, jadi kalau tidak dianggap nggak ada apa-apanya. Nah, rekrutmen yang dimaksud Pak Dudung tadi tentu adalah mempersyaratkan berbagai hal, tidak saja persoalan ideologi bangsa dan sebagainya. Itu kan juga keahlian guru. Karena di lapangan kan banyak sekali guru yang mismatch. Enggak, apa yang diajarkan itu beda dengan latar pendidikannya. Itu sudah masa lampau, tapi sampai masa kini pun belum bisa diselesaikan. Akibat dari ketika pemerintah nggak punya blueprint untuk bagaimana rencana-rencana pengisian lowongan guru, sehingga sekolah Pemda itu membuat masing-masing merekrut guru sesuai dengan kapasitas mereka, tujuan mereka itu. Itu fenomena apa ini, Pak Dudung? Jadi ini saya bilang, Prof juga tadi sudah menyampaikan blueprint. Ya. Cetak biru yang penting. Nah, jadi tata kelola guru ini harus utuh dari atas sampai bawah, Prof. Ya. Nah, yang mengatur tentang guru itu harusnya satu. Yang mengelola tentang guru itu harusnya satu. Ya. Tidak lagi ada perbedaan antara tadi kewenangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seterusnya. Tapi terkait blueprint guru, ini pandangan kami, harus satu. Satu. Jadi tata kelola guru harus dari sekarang diarahkan bahwa bagaimana mengelola guru itu dari mulai tadi LPTK, rekrutmen, kemudian nanti pada pola berikutnya, ini harus ada satuan yang utuh. Dari pusat sampai daerah. Nah, kenapa terjadi, Prof, di mana-mana terjadi ketidaksesuaian antara mereka mengajar dengan keahlian. Yaitu tadi, karena kebutuhan yang sangat-sangat
harus segera dilakukan oleh sekolah terutama. Ya. Bahkan di beberapa daerah, di daerah tertentu yang harusnya S1 baru SMP, bahkan SMA mereka mengajar. Karena tidak ada sumber daya yang mumpuni di sana. Ini persoalan. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya bagi kami harus segera ada usaha yang destruktif ya, kalau kata bahasa Renal Kasali itu usaha yang sangat-sangat di luar kebiasaan untuk menyelesaikan persoalan bullying. Kalau menurut saya itu, apalagi di rekrutmen, tidak cukup penyeleksian yang ketat, tapi bagaimana berpikir segera mengganti guru-guru yang sudah purna tugas. Nah, itulah karena nggak punya nggak punya rencana, tapi sebetulnya nggak punya rencananya itu ujung-ujungnya sumbernya itu nggak punya duit, Pak Dudung, nggak punya duit untuk meng-hire guru sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saja yang pensiun saja, misalkan 50-an ribu sampai 60 ribu setahun, nggak pernah diisi. Karena PBN-nya nggak ada duit untuk itu. Ini yang menjadi masalah juga, sehingga lebih suka ada crash program, guru honorer, sehingga macam-macam namanya. Ada guru Honda, guru Wiyata Bakti, dan sebagainya. Itu kan sudah sejarah masa lampau ya. Tapi kan harus diselesaikan masa kini itu, saya kira. Ya. Ini adalah peninggalan masa lampau yang menjadi bagian penting bagi kita, PGRI, masyarakat, negara, harus hadir, saya pikir. Saya pikir kalau bilang nggak punya uang dan uangnya tidak ada, kalau konsen untuk pendidikan harusnya ada uang. Jadi persoalannya bukan uang tidak ada, tapi political will untuk pendidikan dan menghormati dan memartabatkan para guru. Sekarang kita sedih, hampir 1 juta guru honor, itu digaji dengan berbeda-beda dengan penghasilan yang sangat jauh dari harapan. Di kota-kota besar mungkin ya hasilnya bagus, kesejahteraan lumayan. Tapi di kota-kota lain kita prihatin. Nah, ini adalah persoalan. Dan harus segera ada rekrutmen terkait penyeleksian calon guru bagi mereka yang sudah mengabdi sekian lama. Harus ada perhatian khusus. Walaupun memang Prof masih malakama. Belum tentu guru-guru yang ada sekarang honor itu hebat, tetapi kita harus menghormati dedikasi, pengabdian, pengorbanan ia mengabdi menjadi seorang guru. Kalau tidak ada mereka, siapa hari ini? Nah, itu jadi saya ingin melihat dari pemerintah, ayo. Dari awal saya mengatakan bahwa ayo pemerintah akui mereka, beri tunjangan secara nasional dengan dana yang ada. Saya pikir adalah dana. Kemendikbud setiap tahun dana silpanya besar. Nah, kalau dialihkan kepada mereka, saya pikir mereka akan bahagia dan happy. Jadi rekrutmen minimal P3K hari ini terkait dengan ada hubungannya dengan P3K nih, Prof. Hari ini rekrutmen 1 juta P3K. Tapi yang baru memenuhi syarat kurang lebih 500 sampai 600 ribu. Dan yang mengusulkan. Kenapa? Karena ada yang mengganjal dari Perpres 98 terkait dengan penggajian P3K. Bahwa pegawai P3K yang ada di pusat akan menggunakan dana APBN, pasal 5 itu. Dan pegawai yang ada di daerah akan menggunakan APBD. Sementara mereka daerah-daerah yang APBD-nya kecil, mereka mikir 2 kali akan mengangkat P3K. Tapi Sri Mulyani dalam komunikasinya, mereka sudah menyiapkan APBN. Jadi hal-hal yang seperti ini, komunikasi publik yang seperti ini dari pemerintah itu kadang-kadang membingungkan pemerintah daerah. Sampai hari ini, tes yang tahun 2019, SK-nya pun belum jelas, Prof. Kasihan. Sudah dinyatakan lulus, tapi mereka pun tidak mendapatkan SK. Ada yang sementara sudah diputus dari pemerintah daerahnya. Ada tunjangan, karena sudah mendapatkan tanda lulus dari P3K. Ini persoalan. Dari carut-marut
kalau saya bahasakan carut-marut tata kelola guru, khususnya di rekrutmen, ini harus segera ada solusinya dan harus segera dibenahi. Saya melihat ini adalah pengabdian bagi guru-guru honor. Segera ambil tindakan dan segera sikapi dengan dengan sebuah kebijakan yang memberikan angin segar dan membahagiakan para guru. Dan terima kasih Kemendikbud, beberapa bulan yang lalu sudah mengumumkan bersama dengan Kemenpan RB untuk membuka 1 juta tes, 1 juta untuk P3K untuk guru-guru. Mudah-mudahan ini angin segar buat teman-teman guru dan menyelesaikan persoalan, Prof. Kalau guru honorer itu yang pernah dijumpai Pak Dudung, gaji terendah berapa? Katanya ada yang 350.000 per bulan. Saya, Prof, pernah hadir bersama teman-teman Bakti Nusantara. Kami PBPGRI punya program Inspirasi Nusantara. Setiap tahun kita ke daerah 3T, terluar, terdepan, dan terdalam. Pertama kita di Lombok, di NTB. Mereka hanya mendapatkan gaji 250.000 per bulan, Prof. Itu pun menunggu gaji bos pusat cair 3 bulan sekali. Jadi kalau kemudian tahun 2017 kami singgah di TTU Timur Tengah Utara NTT di desa Incana yang kalau keberbatasan ke Atambua itu tinggal 4 jam lagi. Sama, Prof. Itu hanya 300.000 mereka. Berarti jauh di bawah UMR ya? Bukan lagi di bawah UMR. Ini kalau bahasa saya ini adalah sangat tidak menghormati martabat. Sangat tidak menghormati martabat guru. Saya sedih, saya menangis. Kalau saya ditugaskan di sana pun, saya mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika yang gaji seperti itu pakai APBD ya Pak Dudung? Ya, APBD itu hanya ada, itu sama. APBD pun tidak mencukupi apa yang diharapkan oleh mereka. Nah, ini persoalan. Jadi sekali lagi negara harus hadir. Karena kita punya cita-cita yang sangat suci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan. Itu, Prof. Ya, luar biasa. Nah, rekrutmen P3K itu kan juga guru pada bingung di bawah karena dengan tes itu guru itu juga ketakutan, guru honorer itu. Saya sering ditanyai, lah kita ini Pak yang sudah 15 tahun, 20 tahun mengabdi, kalau suruh bersaing dengan yang baru-baru jelas kalah. Lalu kemana kita ini nanti? Itulah persoalan. Jadi ini kalau mengatasinya gimana itu? Andai kata dia memang nggak memiliki kompetensi, masa iya bahwa misalkan saja anak didik kita itu akan diajar oleh guru yang tidak berkompeten, dan notabene guru-guru itu nanti akan harus menyiapkan anak didik kita itu memasuki Indonesia Emas tahun 2045. Ini kan dilema Pak Dudung ya, gimana itu? Betul. Oke, ini memang ada persoalan. Pemerintah ingin memiliki guru yang hebat. Tapi pemerintah pun harus sadar bahwa proses ketika di lembaga pendidikan tinggi pun tidak proses yang sangat hebat. Bagaimana kita berharap guru-guru hebat, tetapi di proses penyiapan pun tidak disiapkan dengan sangat hebat. Itu satu. Yang kedua, harus ada solusi bagi teman-teman yang sudah mengabdi dan mendedikasikan kepada bangsa dan negara. Mereka guru-guru honor yang minimal ada pengakuan, Prof. Boleh tes, oke tes. Tapi tidak hanya tes. Jadi ada poin begini, Prof, di instrumen penilaiannya, kriteria penilaiannya. Contoh, 1-5 tahun poinnya sekian. Guru yang honor. Kemudian 6-10 tahun poinnya 20. Yang tadi 1-5 poinnya 10. Yang 5-10 poinnya 20. Kemudian 11-15 poinnya 30 dan seterusnya. S1
poinnya sekian. S1 yang cocok, poinnya sekian. Kemudian mengirim video pembelajaran ketika bagus ininya, bagus mengajarnya, kan bisa dilihat, Prof, dari video pembelajaran, guru-guru yang baik atau tidak. Atau visitasi, bolehlah dengan cara berbagai macam. Jangan hanya tertulis, evaluasi tertulis, uji tertulis. Kalau hanya uji tertulis tidak mewakili bagaimana menilai kompetensi seorang kepribadiannya, kemampuan pedagogisnya. Kemampuan pedagogis bisa dinilai dengan uji tulis, Prof? Kan tidak. Nah, kalau itu dilakukan, itu akan adil. Mereka, guru-guru lama, punya pengalaman. Minimal mengalami mengajar, kemudian ini. Walaupun mungkin prosesnya panjang, tapi ada sebuah penghargaan, sebuah pengakuan yang diberikan pada guru-guru yang sudah memberikan pengabdian pada bangsa dan negara. Jadi saya sangat menghormati, menghargai teman-teman guru-guru yang sudah mengabdi, walaupun mungkin kemampuan pengetahuannya jauh dari harapan, tapi yang kami nilai, kami hargai adalah pengabdian dan dedikasi. Itu, Prof. Ya, sebetulnya skema P3K itu memang angin baru dan bagus itu. Karena itu kan untuk mengakomodasi para guru honorer yang usianya sudah sangat tidak memenuhi syarat untuk masuk skema ASN PNS. Misalnya yang usia 58 itu masih bisa ikut P3K. Dan fleksibilitasnya adalah ketika guru sudah masuk tes menjadi P3K, masih bisa dia untuk ikut tes pegawai negeri PNS dalam arti skema ASN PNS. Itu lumayan itu. Tapi ya itu lagi, persoalannya itu adalah bagaimana kemampuan teknis guru ketika akan dites nanti. Tesnya kan akan tes kemampuan teknis dan tes-tes seperti leadership bangsanya gitu. Jadi ini kan memang dilematis itu. Sungguh-sungguh dilematis. Nah, kalau mereka agak diterima bagaimana? Nah, mungkin diberi jalan keluar untuk melakukan sesuatu yang lain, mungkin, supaya tidak ada di situ. Karena sudah mengabdi lama, tiba-tiba tidak dipakai. Itu memang luar biasa ini cara solusinya. Ini kan kesalahan masa lampau di mana orang merekrut honorer bukan semau-maunya ya, kadang-kadang tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan profesionalisme itu. Masih banyak kan itu Pak Dudung di lapangan ya? Ya betul, Prof. Jadi harusnya karena ini adalah persoalan lama yang tertinggal, harusnya ada afirmatif, Prof. Ada jalan yang ditempuh, jalan keluar. Ya Presiden bisa saja mengeluarkan kebijakan baru untuk menyelesaikan persoalan ini harusnya. Ketika SBY pun sama, SBY mengeluarkan sebuah kebijakan yang berani untuk menyampaikan hal ini. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi juga membuat sebuah kebijakan yang berani, diskresi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang ini sangat-sangat rumit, tapi harus diselesaikan. Walaupun sangat rumit harus diselesaikan, harus berani kita menyelesaikan persoalan ini. Saya yakin negara tidak akan rugi ketika negara mensupport untuk kecerdasan, ketika negara mensupport untuk pendidikan. Negara tidak akan pernah rugi. Tapi negara akan rugi kalau nanti negara membiarkan persoalan-persoalan ini terus berlalu dan terus berkembang menjadi persoalan yang rumit. Saya kira negara akan sangat-sangat merugi. Tapi ketika negara hadir untuk segera menyelesaikan persoalan ini, saya yakin negara akan mendapatkan negara yang besar, negara yang bermartabat. Saya yakin seperti itu, Prof. Ya. Oke lah, ini terakhir, Pak Dudung, pertanyaan terakhir. Atau apa pesan Pak Dudung kepada para teman-teman kita guru yang honorer itu supaya menghadapi seleksi P3K ini tidak paranoid, ya biasa-biasa saja, tenang, tapi bisa mengerjakan saringan yang dilakukan oleh kementerian misalnya. Apa itu pesan Pak Dudung? Ya, saya pikir saya selalu belajar bahwa apapun kehidupan yang kita hadapi,
kita harus menghadapi dengan persoalan yang pertama adalah mental set. Menyiapkan mental kita untuk menghadapi apapun yang kita hadapi. Jadi penyiapan mental itu penting, dan PGRI alhamdulillah dengan berbagai cara membantu mereka. Kemarin kita mengadakan pelatihan di Jawa Tengah, Prof, membimbing mereka untuk seleksi P3K. Mulai IT, kemudian kemampuan bagaimana berkomunikasi, leadership, dan seterusnya. PGRI membantu teman-teman untuk mengembangkan itu. Itu yang pertama. Itu bagian dari mental set. Yang kedua adalah bahwa kita mencintai profesi. Jadi kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, guru, apapun resikonya yang berhubungan dengan keguruan, harus kita lalui dan harus kita lakukan. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah guru dalam proses pendidikannya adalah cinta dan kasih sayang, sehingga sampai kapanpun dia akan tetap mewujudkan sebuah konsep cinta dan kasih sayang. Yang kedua. Yang ketiga, ya saya yakin teman-teman akan menyadari bahwa orang-orang hebat adalah orang-orang yang mau belajar dan terus belajar. Itu yang paling penting, dan apalagi era sekarang adalah era teknologi informasi. Siapa yang tidak mau mengikuti perkembangan ini akan tertinggal. Dan terakhir, yang keempat adalah guru mulia karena karyanya. Sehingga ayo berkarya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya yakin tanpa P3K kita akan bisa mewujudkan kehidupan yang mulia. Itu saya pikir, Prof. Ya, oke. Luar biasa. Mudah-mudahan pesan Pak Dudung bisa didengar dan bisa sampai kepada para guru honorer yang akan memperebutkan posisi P3K ke depan. Terima kasih Pak Dudung atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita bisa ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.